Demo hampir terjadi setiap hari. Demo yang marak akhir-akhir ini pasca pencoblosan hingga pengumuman KPU, apapun judul demonya berujung pemakzulan Jokowi. Apapun judul demonya dari dulu hingga kini berakhir kepada pakjulan Jokowi. Dan terkadang juga nggak habis pikir, demo yang dipimpin oleh para profesor hukum tata negara yang tahu tentang proses pemakzulan itu pun juga berujung pemakzulan Jokowi. Seperti Din Samsudin, seperti Refli Harun, Faisal Assegaf, semuanya dilakukan demo-demo apapun judulnya berakhir pemakzulan Jokowi. Aneh memang, tapi itulah faktanya. Pertanyaannya, Refli Harun, ahli hukum tata negara, ini tahu nggak sih sebenarnya permasalahannya? Ngerti nggak sih supaya bisa berproses ke arah pemakzulan Jokowi? Jangan-jangan nggak ngerti nih Refli Harun. Kalau nggak ngerti, belajar dan simak dari video ini. Manusia setengah malaikat dari kubu 01. Seperti Faisal Assegaf, Refli Harun, Fritz Alorboy, dan makhluk-makhluk sejenis lainnya menuntut dilakukan pemakzulan terhadap Bapak Joko Widodo. Enak kali muncul ngomong. Dengar nggak gua ulang? Enak kali mulut kau ngomong. Kira-kira gitulah ya. Enak kali moncong kau ngomong. Coba kita lanjut ya. Apakah seorang presiden bisa dimaksudkan menurut Undang-Undang Pasal 7A dan 7B tahun 1945? Boleh. Bisa. Betul. Yang jadi pertanyaan kedua, apakah seorang presiden yang bernama Bapak Joko Widodo itu pantas untuk dimaksudkan? Apa dasarmu ngomong kawan? Kalian bilang kalian itu ahli hukum tata negara. Tahu nggak kalian undang-undang yang memuat tentang pemakzulan atau pemberhentian seorang presiden? Menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, seorang presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR. Jika terbukti secara sah, yang pertama melakukan pidana berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan juga money laundry. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela, ya kan, seperti tindakan-tindakan asusila atau misalnya hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, jika didapati memang ternyata presiden dan wakil presiden tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Itu dasarnya. Dengar ya Refli Harun, nggak mungkin nggak ngerti, pasti ngerti. Cuman permasalahannya mau membuka hati apa tidak? Karena memang udah busuk hatinya. Hatinya udah busuk, masalahnya itu sih. Nah, kenapa busuk? Nanti ada di video berikutnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita kupas dulu satu-satu ya sayangnya. Biarlah kami orang-orang bodoh ini memberitahu kepada kalian yang S3 itu. Cemanalah kami tamatan SMA-nya kami. Tapi walaupun kami tamatan SMA, lihat generasi kami itu, waktu kalian orasi, dijogetin aja terus sama anak SMA kan? Udahlah, ngomong serius dulu kita. Biar paham dulu kalian. Sekarang ini coba, yang pertama, seorang presiden bisa diberhentikan, dimakzulkan ketika dia melakukan pidana berat. Nah, contohnya korupsi dan juga pencucian uang dan lain-lain sebagainya. Yang jadi pertanyaannya, pernah nggak terbukti Bapak Presiden kita Joko Widodo melakukan korupsi? Nggak kan? Beliau itu bukan mantan gubernur yang makan uang negara hasil dari penyelenggaraan Formula E. Nggak pernah. Beliau itu bukan mantan gubernur yang makan uang negara hasil dari penyelenggaraan Formula E. Nggak pernah. Atau juga beliau jadi batu aku. Dan juga beliau itu bukanlah mantan gubernur yang pernah makan uang gratifikasi dari perusahaan asuransi. Nggak pernah. Beliau bersih. Syarat
yang kedua, seorang presiden itu bisa diberhentikan adalah ketika secara sah dan terbukti beliau melakukan perbuatan tercela. Contohnya perbuatan asusila dan lain sebagainya. Halo? Beliau itu, biar tahu kalian, beliau itu bukan mantan gubernur yang hobinya nonton bokep. Apalagi ngaku-ngaku di podcast, aku sebetulnya kesenanganku itu loh. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Apalagi sampai ngaku-ngaku di podcast. Itu adalah kekonyolan dan kebodohan yang paling hakiki. Nggak pernah kan presiden kita melakukan itu. Ataupun juga presiden kita nggak pernah membuat patung dari kerajinan bambu yang bentuknya seperti orang yang melakukan hubungan AA. Nggak pernah kan? Kalian kenal orangnya, aku kenal. Monumen bambu kok bentuknya seperti yang lagi AA. Jadi sudah terbukti, ya kan, beliau itu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Syarat yang ketiga seorang presiden bisa diberhentikan apabila seorang presiden tersebut secara sah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Itu dia. Contohnya misalnya tiba-tiba kesehatannya terganggu, ya kan, atau mungkin juga tiba-tiba kejiwaannya terganggu atau faktor-faktor yang lainnya, ya. Kalau masalah kesehatan jangan tanya, setiap hari minum jamu. Nggak kayak sebelah, tiap hari makan nasi bungkus. Udah jelas kan? Itu dia. Jadi untuk kalian yang demo-demo di sana, ya, udahlah berhenti aja lah. Jangan pernah mimpi kalian itu menuntut pemakzulan Bapak Jokowi. Nggak memenuhi syarat tiga-tiganya. Nggak memenuhi syarat. Nggak usah banyak kalian cerita kalian. Apalagi yang demo-demo itu, coba dulu, gara-gara uang 35.000 mau kalian berpanas-panasan. Tapi biar tahu kalian, sebenarnya kita harus apresiasi ini untuk orang yang menyelenggarakan demo, untuk 01. Karena apa? Karena secara tidak langsung mereka sedang menciptakan lapangan kerja baru. Yakin enggak kalian? Kalau orang ada kerjanya, mereka terikat dengan kontrak dengan perusahaan, itu nggak akan mau itu turun ke lapangan. Iya. Dan mahasiswa yang ikut demo menuntut pemakzulan Jokowi, yakin aku IP-nya itu di bawah 2. Aduh bodoh. Coba bayangkan kalian dulu, anak SMA berani turun ke jalan untuk menolak yang namanya angket dan pemakzulan Jokowi. Berarti apa? Mindsetnya anak SMA lebih maju daripada mahasiswa. Bahkan lebih maju daripada orang yang mengatakan bahwa dirinya S3. Kalau anak SMA, apa mau dibilang? Jogetin aja. Jadi udah jelas ya untuk kalian semuanya, ya, itu dia tadi syarat-syarat seorang presiden bisa dimaksudkan. Dan kalau ku bilang presiden kita tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan, ya. Tapi saranku, kalaupun memang kalian paksa harus memaksudkan Joko Widodo, tunggu nanti bulan 10 setelah pelantikan Bapak Prabowo. Di situ kalian demo lagi, enggak usah. Enggak aja kalian. Ini nih salah satu otaknya ini Refli Harun. Kenapa dia seperti itu? Karena beliau itu sakit hati. Karena apa? Karena udah 2 kali dimakzulkan Jokowi. Komisaris Pelindo dimakzulkan, komisaris apa namanya itu Jasa Marga, juga dimakzulkan. Kayak mana hidupmu sayang? Mau cari apa kau dari 01? Kursi menteri apa? Menteri pariwisata. Udah, jangan yang enggak aja kerjamu itu. Udahlah, tenang-tenangkan aja lah hidupmu ya. Baliklah kau ngajar. Ini juga himbauanku, surat terbuka untuk universitas yang ada di Indonesia ini, termasuk kepada para rektor. Tolong buka kalian dulu lowongan pekerjaan sebagai dosen.
terima dulu nih Refli Harun ini sebagai dosen. Pinomak bisa mengurangi angka pengangguran 1 orang aja. Inilah efek dari nganggur yang terlalu lama. Jadi nggak ada kerjaannya. Jadi orang-orang kayak gini kan orang-orang yang kurang kerjaan. Kami berdiri di sini untuk memikirkan nasib kalian rakyat Indonesia. Nggak perlu kami dipikirkan nasibnya. Nasibmu pikirkan. Masa depanmu dulu ditata. Udahlah. Bulan puasa ini. Dosa kita ngomongin orang. Enggak lah. Pung, aduh, gila lu Pung, luar biasa Pung. Pung, jadi stand up comedy ya Pung, beneran, serius, beneran. Nggak gampang loh untuk bisa bicara seperti ini dan kemudian lucu gitu ya. Tapi saya rasa aku menduga ini, Opung kalau nggak di dalam mobil kayaknya nggak bisa lucu kayaknya ini. Kalau saya lihat syutingnya di dalam mobil terus. Di ruang terbuka atau di ruang tertutup lainnya mungkin nggak bisa lucu mungkin. Jadi mesti ngumpet di dalam mobil. Ada supaya konsen. Oke, apapun itu, itulah real. Harusnya Refli Harun tahu ini. Kalau nggak tahu ya patut dipertanyakan ke profesorannya. Tahu pasti tahu. Kemudian tidak bisa mengkalkulasi sesuai dengan rentang waktu masa jabatan Jokowi yang sudah mau habis, masih tetap nekat pemajuan terus, ya berarti kan thinkingnya nggak dapet. Ngerti tapi thinkingnya nggak dapet, nggak ketemu. Aduh, Refli Harun, bekas pecatan Jokowi. Aduh lu, mau nyari apa sih lu? Udah jadi YouTuber aja sekarang, udah cerdas. Gitu ya. Cerdas. Udah jadi YouTuber aja Refli Harun, udah. Mau jadi apa sih lu? Udah terbukti kalau udah dipecat Jokowi itu udah pasti nggak mampu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ikut demo-demo yang nggak jelas. Karena udah tahu latar belakangnya, arahnya mau kemana, siapa yang mau dalangi, siapa yang numpang di demo tersebut. Mudah-mudahan Anda tidak menjadi korban dan Anda tidak dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.